Nah, itu kemudian tentunya sebagai konsultan ibadah juga kami memberikan bimbingan-bimbingan. Oh, bimbingan ya. Bimbingan-bimbingan, bukan lagi bimbingan manasik secara teoritis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu kami menghaturkan ucapan terima kasih karena selalu menonton salah satu channel YouTube kita, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, tentu saja selalu kita sibuk dengan aktivitas keseharian kita, tentu berdasarkan profesi kita masing-masing. Saya memahami bahwa tentu saudara-saudara kita, terutama yang ada di dalam negara Republik Indonesia tercinta, tentu sibuk dengan aktivitasnya. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa ternyata banyak keluarga-keluarga kita atau saudara kita yang juga sementara berwisata ke luar negeri. Tentunya saja ada yang sifatnya terkait dengan proses pendidikan, ya, sama sekolah, atau dia melakukan salah satu international conference, ya, atau ada juga keluarga kita yang sementara menjalani ibadah haji, ya. Tentunya juga dia harus ke luar negeri karena perjalanan dari tempatnya menuju ke luar negeri tentunya tentu dia harus melintas beberapa negara. Baik para pemirsa sekalian, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa salah satu channel YouTube kita ini tentu selalu berbicara tentang fenomena-fenomena komunikasi. Seperti yang selalu saya utarakan bahwa komunikasi itu hampir tidak ada lagi batasnya. Dia sifatnya sudah mengglobal, dan setiap kejadian-kejadian tentunya bisa saja dipersepsikan sebagai satu kejadian komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, tentu pada saat ini perjalanan ibadah haji yang tentunya bukan sesuatu yang sifatnya mudah dan gampang, karena tentu banyak melibatkan pihak, ya. Oleh karena itu tentunya di sini perlu ada satu komunikasi yang intens di dalamnya. Iya, sebagaimana yang tentu kita pahami bersama bahwa tentu ada panitia yang lokal, ya, di mana embarkasi itu mulai berangkat, tetapi juga tentunya memang ada panitia-panitia yang seperti di daerah, petugas, ya, Pak Ustaz, ya. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini hadir salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Afifuddin Harisa, LCMA, ya. Iya, beliau tentunya adalah sebagai salah satu atau salah seorang konsultan ibadah di daerah kerja Mekah, ya, Prof. Ya, di daerah Mekah. Tentunya kita akan mendapatkan satu informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana wilayah kerja beliau tentunya, sehingga menjadi sebuah nilai edukasi buat kita semua. Beliau, Pak Ustaz Dr. Kiai Haji Afifuddin ini beliau juga sebagai akademisi, ya, di UIN Alauddin Makassar. Beliau kalau tidak salah dia di Fakultas Adab dan Humaniora, ya, Ustaz. Sekarang hobby saya di Pasca Sarjana. Oh, Pasca Sarjana. Prodi PAI. S2 Magister. Oh iya, S2 Magister. Baik para pemirsa sekalian, tentunya kita akan mendengarkan bagaimana pencerahan beliau, ya, terkait dengan amanah yang diberikan oleh negara kepada beliau saat ini. Baik, saya kira Pak Ustaz, Dokter, silahkan. Mungkin pengenalan dulu, kita bertugas sebagai amanah dan penyelenggara haji di bagian mana dan daerah mana begitu. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sahabat saya, Pak Dr. Arham, Selo, dan para pemirsa sekalian. Ya, tadi sudah diperkenalkan nama saya dan tempat tugas saya sehari-hari adalah di UIN Alauddin Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora, berhome base di S2 Pasca Sarjana Prodi PAI. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut saya mendapatkan amanah dari negara untuk menjadi konsultan ibadah
di Dakar Mekah. Dan secara khususnya di sektor 1 ya, tahun ini di sektor 1 yang meliputi wilayah 6 provinsi, 6 provinsi ya. di Sulawesi, di timur, dan Provinsi Batam juga bergabung di sektor 1 di wilayah tugas saya. Jadi secara keseluruhannya itu 47 kloter, terdiri dari kloter yang embarkasi Makassar yang 6 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulbar, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Tambah lagi dengan embarkasi Batam yang masukkan 10 kloter, dan satu lagi dari embarkasi Solo 1 kloter. Dan alhamdulillah kita sekarang ini lagi menghadapi persiapan Arafah ya, wukuf. Ya. Dan alhamdulillah insyaallah dari channel ini kita bisa berbagi informasi apa dan bagaimana sebenarnya perhajian itu, apa tantangannya, apa masalahnya, apa yang harus kita perhatikan ke depan, dan bagaimana kita bisa memastikan seluruh jemaah haji kita tahun ini semuanya adalah berhasil sukses dalam haji dan mendapatkan haji mabrur, sehat, dan kembali pulang ke tanah air bersama keluarganya. Baik Pak Kiai. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kiai tadi ya, bahwa alhamdulillah beliau diberikan amanah, ternyata wilayahnya 6 provinsi ya. 7 provinsi Pak Kiai. Pak Kiai tadi sudah sebutkan itu. Kemudian pertanyaan berikut Pak Kiai, kira-kira persiapan apa yang dilakukan ya terkait dengan posisi sebagai konsultan jamaah, tentunya konsultan ibadah, atau juga ada interaksi dengan pihak jemaah calon haji? Pak Kiai, silakan. Secara umum kami para petugas PPIH namanya, PPIH, petugas penyelenggara ibadah haji yang non kloter namanya. Jadi PPIH Arab Saudi ini namanya petugas non kloter biasa istilahnya. Ini tetap pada prinsip 3 tugas pokok, yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah. Jadi sekalipun saya sebagai konsultan ibadah, tetap ada tugas namanya pembinaan, itu pasti. Pembinaan ibadahnya, pembinaan kesuksesannya dalam berhaji, pembinaan pergerakannya, juga ada namanya pelayanan. Tentu sebagai konsultan saya melayani konsultasi, melayani pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sekitar manasik hajinya, sekitar pelaksanaan manasik di lokasinya. Jadi kan 2 itu Pak Arham ya. Ada manasik yang mereka dapatkan secara teori-teori, secara syar'inya bagaimana dari fikihnya. Tapi ada lagi harusnya manasik yang terkait dengan kondisi lokasi yang dia sudah lihat. Jadi ada 2 ya. Seperti tawaf. Tawaf itu kan dibicarakan gampang-gampang saja tawaf. Itu ketika sudah berada dalam area tawaf realnya di lapangan, tentu akan ada perbedaan dan akan ada kesan yang berbeda antara yang dipelajari, dibayangkan, dan yang dirasakan. Betul. Nah, ini nanti akan membuat sebuah dinamika tertentu pada jamaah haji kita, juga menyangkut kebijakan. Jadi saya sebagai konsultan ibadah, di samping menerima konsultasi, juga menjadi penyampai atau mediator kebijakan-kebijakan negara tentang perhajian kepada jamaah kita, sehingga jamaah kita tersampaikan apa yang menjadi kebijakan negara, apa rencana negara, bagaimana mitigasinya, bagaimana negara ini menyelenggarakan haji dengan selamat, sukses, sehat. Itu semuanya tersampaikan kepada jamaah melalui media. Kami sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai konsultan melakukan visitasi ke semua kloter di seluruh wilayah kami di sektor 1 ini, daerah kerja Mekah ini sektor 1, untuk memastikan bahwa semua jamaah haji kita paham dan tahu dan siap untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan penyelenggaraan negara. Nah, itu kemudian tentunya sebagai konsultan ibadah juga kami memberikan bimbingan-bimbingan. Bimbingan bukan lagi bimbingan manasik secara teoritis, tapi bimbingan manasik yang langsung
ditunjukkan atau dikaitkan dengan lokasi dan kondisi. Lokasi dan kondisi di Mekah. Bagaimana mereka berhaji, bagaimana mereka mempersiapkan dirinya dengan aturan-aturan. Nah, itulah yang kita bimbingkan. Jadi ada konsultasi sebagai mediasi dan sebagai pembimbing, memfasilitasi manasik mereka untuk bisa diterapkan dengan benar. Tapi Pak, berarti apakah semua kloter Pak ya diberikan upaya ada interaksi, ada proses komunikasi yang terjadi ya antara pihak konsultan ya? Jadi tugas kami pertama adalah tentunya menyiapkan rumusan-rumusan, putusan-putusan hukum terkait dengan persoalan haji yang berlaku tahun ini. Ada beberapa isu-isu yang kita sudah bahas dalam sidang konsultan itu dan melahirkan beberapa hal-hal hukum-hukum yang intinya sifatnya adalah memudahkan, memudahkan perhajian, menyelamatkan lansia karena tahun ini tetap tagline-nya adalah ramah lansia, dan mensukseskan haji tanpa korban yang kematian, sakit seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama ya, memproduksi kebijakan, regulasi dan hukum-hukum yang terkait dengan perhajian di saat ini. Yang kedua adalah melakukan visitasi. Visitasi ke semua kloter. Kebetulan saya di sektor 1 ada 47 kloter yang kami harus datangi. Setiap datang kloter itu 2 hari kemudian kami datangi untuk kami tanyai, kami pastikan semua ibadah yang mereka lakukan di Mekah ini sudah terselesaikan, ibadah umrahnya atau tawaf kudumnya. Lalu kita visitasi lagi kondisi mereka, mereka bagaimana, sudah siapkah mereka menghadapi ini, haji akan datang yang wukufnya, bagaimana kondisi mereka, bagaimana pemahaman mereka tentang haji itu sendiri, kita visitasi. Lalu kita menerima tanya jawab, menerima diskusi, menerima curhat-curhat mereka tentang apa haji itu. Ya Pak Arham ini unik, walaupun saya tahu konsultan ibadah namanya, konsultan ibadah, tapi kadang-kadang juga mereka curhatnya masalah makanan. Tidak ada sayurnya. Curhat juga sama konsultan ya. Kurang pedas sambalnya, nasinya keras. Ya saya juga harus menjawab itu. Tapi jawaban saya bukan masalah menu itu, tapi memberikan mereka mentalitas mereka untuk menerima apa adanya, sabarkan apa yang mereka dapatkan, karena semua itu sudah upaya maksimal dari pemerintah kita untuk memberikan pelayanan. Jadi kalaupun itu tidak puas, namanya juga manusia dan ini jumlahnya banyak, puluhan ribu jamaah harus kita layani, tentu ada hal-hal yang kurang. Jadi itulah kita memang mengedukasi juga mentalitas, mengedukasi perasaan, mengedukasi kesabaran. Nah, yang ketiga itu juga memberikan bimbingan menghadapi puncak hari itu, yaitu Ar-Muznah, Arafah, Musdalifah dan Mina. Disitulah kita sisipkan kebijakan hukum-hukum yang berlaku nanti untuk Ar-Muznah itu, yang kontemporer dan yang ramah lansia. Moderat beragama dan ramah lansia. Itu dua karakter dari hukum haji yang berlaku tahun ini adalah moderasi beragama dan ramah lansia. Baik para pemirsa sekalian, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini. Saya masih mau tanya-tanya Pak Kiai ya. Tentu saja ya di dalam menjalankan amanah ini ya dari negara Pak Kiai, tentu saja kadang-kala harapan dan kenyataan kadang-kala ada gap ada berbeda begitu Pak Kiai. Kira-kira adakah potensi-potensi kendala Pak Kiai yang dialami selama jadi konsultan ini? Kira-kira bagaimana bentuknya itu Pak Kiai? Silakan. Secara teknis sebagai konsultan 2 tahun berturut-turut tidak ada kendala di sini. Tidak ada kendala, alhamdulillah. Kami kan sudah melalui namanya BIMTEK. BIMTEK. Jadi tugas-tugas istilahnya TUSI, tugas dan fungsi kami sudah pahami dan kami laksanakan di sini.
secara teknis seperti itu tidak ada masalah. Iya, Pak Kiai. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Lancar saja. Semua jamaah kita berhasil edukasi, Iya. datangi semua, walaupun kendalanya kadang-kadang kita harus jalan kaki 1 kilo untuk datangi hotelnya Iya, di betul. tengah-tengah cuaca yang sangat ya, Panas terik ya, Pak panas, Kiai. ya, ekstrim. Hmm. Namun ada masalah di sisi jamaahnya gitu, Ya, ya Pak Kiai. yang membuat kami itu agak berat. Yang pertama adalah mereka tidak sadar bahwa cuaca kondisi alam di Mekah ini berbeda dengan Di tanah air. air. Iya. Ketika diedukasi, Iya, iya, mereka Pak. tetap saja menganggap apanya masalah Iya. di sini. Misalnya nih Pak, Iya. kita larang mereka untuk setiap hari datang ke Masjid Haram Masjid Haram, iya. karena hotel mereka di Mekah ini tidak dekat. Iya. Itu jauhnya sampai 6 kilo, 6 kilo, ya. kilo. Iya. Dan itu dicapai dengan bus. Iya. Lalu dari bus itu mereka harus jalan kaki lagi ke masjid. Hmm. Ya. Di tengah cuaca panas tentu kan membahayakan bagi Iya, betul. kesehatan mereka, dan itu bisa berisiko mereka tidak bisa sampai ke puncak, ya. bisa mereka sakit, bisa Iya, Pak, mereka dirawat. Iya. Itu diedukasi untuk tidak melakukan itu, ditahan-tahan nafsu mereka untuk berjamaah, tapi kan mereka juga kadang-kadang merasa kenapa ditahan-tahan, kenapa Iya. kami dilarang, kami ini kan mau ibadah di sini gitu. Iya. Kami punya duit. Ya, itu duit kan. Jadi Iya, iya, iya. pemahaman tentang mana yang penting, yang mana yang tidak penting, Iya. mana ibadah yang sunnah, yang mana yang wajib, Wajib. Iya. mana yang kita tunggu-tunggu, Iya. yang mana selingan, Iya, betul. itu yang tidak bisa mereka Oh. bedakan. Bedakan. Sampai di Mekah, nafsu Iya. mereka tuh semua dilampiaskan, nafsu ibadahnya, nafsu belanjanya, nafsu jalan-jalannya. Nah ini susahnya di situ. Iya, iya, Ya. oke, iya, iya. Dan masalahnya tuh secara komunikasi ya masalahnya. Kita baru ketemu mereka. Iya, betul. Ya baru ketemu, bukan binaan kita Pak. Iya, betul. Lain kalau KBEHU, KB, travel, mereka iya, betul. sudah hadapi di Indonesia lalu. Iya. Saya ini baru ketemu mereka di Iya. sini. Wajah baru ketemu Pak Kiai. Iya, kalau bukan ditunjang dengan pembimbing ibadahnya yang memberikan kita intro itu ya, Iya, kami betul. juga siapa Anda yang Iya, betul. ya. Jadi alhamdulillah tahun ini semua kloter respeknya bagus, Respect bagus. apresiasi pada materi kami juga bagus. Iya, iya. Yang kedua masalah mereka adalah memang tidak matang itu manasik hajinya di Manasik hajinya, Indonesia. ya. Jadi terutama yang dari daerah itu. Oh iya, daerah Pak Kiai. Iya. Ya, kota juga begitu. Iya. Orang kota juga sibuk sehingga tidak rajin datang manasik. Terima kasih. Kelewatan informasi Pak Kiai. Jadi ada ketiga kategori Pak. Iya. Jamaah itu ada 3 kategori. Iya. Yang terlalu berpendidikan, Iya, iya, betul. yang merasa pinter, Pintar ya. meremehkan, ya, merasa sok tahu, Sudah paham. sudah tahu, Iya. susah diatur karena dia merasa sudah tahu. Iya, betul. Yang kedua, iya. yang setengah pintar, Iya. tapi membaca. Iya, membaca ya. Jadi dia membaca sosmed, membaca internet, Iya. membaca info-info Iya. sumber-sumber yang lain, Mendengar video. lihat video. Kadang ini melawan karena merasa juga punya Iya. informasi yang dia tahu ya. Iya. Yang ketiga jamaah kita yang mungkin terbelakang pendidikannya, ada yang buta huruf, Iya. ada yang dari pedalaman, Iya. yang dijelaskan pun tidak paham-paham. Tidak paham, Pak. 3 kategori inilah yang dihadapi oleh pemimpin ibadah, Ibadah ya. sehingga tidak bisa kita ukur secara umum berhasil tidak. Tapi akhirnya kita harus saja Pak, Iya, betul. kasih mereka pengalaman saja, bimbing mereka, Ya, bimbing bawa ke area-area yang memang yang menjadi fokus ibadahnya, bawa Wukuf, bawa ke Mina, bawa ke Tawaf, bawa ke Masjid Haram, Iya. sudah. Ya, yang 3 inilah yang menjadi Iya. persoalan menghadapi yang sangat tinggi pendidikannya, Iya, betul. menghadapi yang pendidikannya Setengah-setengah. tengah-tengah, menengah, Iya, betul. menghadapi yang Rendah. pendidikannya. Semua ada masalahnya itu. Nah, dia berkumpul dalam satu kelompok ya, Pak Kiai. Sulit. Iya. Ya, sulit dideteksi. Di kloter itu 3 macam itu ada semua. Ini model yang maunya, ini juga maunya begini, ini juga. Iya, Ya, mending pasrah sajalah. Pasrah. Jadi saya bilang sama pembimbing ibadah itu, Iya. Anda harus punya ketegasan. Iya, betul. Dalam arti ketika sudah ada regulasi, kebijakan, Iya. instruksi dari atas untuk dilaksanakan, Laksanakan saja. Anda tidak usah mikir bagaimananya. Laksanakan, Iya. paksakan itu. Bismillah ya. Pak Kiai. Demi suksesnya haji itu, Betul.
kita harus bertangan besi untuk menerapkan keputusan itu. Karena konsultan sudah mencari dalilnya, sudah mencari hukumnya, ya sudah selesai. Kalau tidak bisa, kalau memang bisa ya bisa. Ya, insya Allah hajinya sah lah, haji mabrur lah. Insya Allah. Ya. Baik para pemirsa sekalian, ya ini menarik sekali ya bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Kiai Haji Afifuddin Harisa. Tapi Pak Kiai, mungkin terakhir ini pertanyaan saya. Kira-kira apa harapan kita ini Pak Kiai terhadap jamaah kita ini atau terhadap teman-teman yang sebagai pelaksana ibadah haji ini, tentu dalam menciptakan ibadah haji nanti yang nyaman dan aman Pak Kiai dan mabrur insya Allah ya. Ya Pak Kiai, silakan. Pertama dari sisi jamaah Pak. Ya dari sisi jamaah ya. Jamaah jangan kira bahwa setelah menyetor uang muka DP haji itu sudah merasa sudah pasti haji. Iya. Artinya bukan masalah usia umurnya. Dalam masa penantian haji itu belajar. Belajar, mempersiapkan diri, di samping kesehatan juga dijaga supaya nanti pada saatnya berangkat sudah dapat dua-duanya, sehat dan berilmu. Yang kedua, sisi jamaah juga pahami bahwa haji itu ada sisi gampangnya, ada sisi susahnya. Sisi gampangnya adalah ibadah haji tidak ada baca-baca yang wajib. Hanya pergerakan saja. Anda sudah datang ke Mekah, ikuti saja alurnya haji. Anda haji nantinya. Wukuf di Arafah, ada haji nantinya. Susahnya adalah sadari juga bahwa kita ini di lokasi yang berbeda, negara yang berbeda, cuaca yang berbeda. Aturan hukum yang berbeda, karena ditangkap tanpa ada alasan, diusir-usir, bahasa berbeda. Itu susahnya. Nah, itu jamaah haji harus siap di situ. Untuk para petugas, ya memang kita harus siapkan juga mentalitas kita dari petugas, keikhlasan, ketulusan, dan pahami bahwa kita bergerak pada dua poros. Poros moderasi dan poros ramah lansia. Itu saja. Diminta begini demi moderasi, laksanakan. Diminta begini karena lansia, laksanakan. Semoga petugas haji tahun ini mabrurnya mereka ada pada pelayanan mereka yang maksimal kepada jemaah. Saya kira itu Pak. Wah, alhamdulillah. Baik para pemirsa sekalian, ini menarik sekali ya bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Kiai Haji Afifuddin Harisa LCMA. Iya, saya masih mau sambung ini Pak Kiai, tapi waktu kita agak terbatas ini ya. Mau duhur ini. Iya, mau duhur ya untuk Kota Mekah sekarang ini. Baik para pemirsa sekalian, saya tentunya tidak memberikan satu konklusi atau kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau sudah sangat mengedukasi kita, mencerahkan kita. Baik saudara kita yang belum menyetor untuk dapat porsi haji maupun yang sudah menyetor atau yang sementara sekarang menjalankan ibadah haji, tentunya kita tetap merujuk kepada nilai-nilai religius kita, nilai keagamaan, dan juga tentunya merujuk kepada hukum-hukum yang berlaku dari pemerintah kita. Dan jangan lupa ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa di sini itu termasuk persoalan cuaca ekstrim, beda dengan di negara Republik Indonesia. Dan satu hal lagi bahwa hukum-hukum di Mekah itu tentunya berbeda dengan di Indonesia. Oleh karena itu saya berprinsip bahwa kira-kira Pak Kiai, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita menyesuaikan kondisi. Ya, ibadah pun juga menyesuaikan dengan ibadah kondisi. Pun juga. Iya Pak Kiai. Iya, dan tahun ini alhamdulillah ternyata dua poros utama menjadi tagline haji kita di 2024, yaitu moderasi beragama dengan ramah lansia. Mudah-mudahan ini terwujud insya Allah. Dan bukan hanya yang melaksanakan ibadah haji insya Allah hajinya mabrur, tetapi juga petugas juga lebih mabrur lagi, karena dialah yang melayani jamaah-jamaah kita dengan ketulusan dan keikhlasannya Pak Kiai. Tugasku, ibadahku, itu prinsip kami. Oh, tugasku. Baik, para pemirsa sekalian, inilah bincang-bincang kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi nilai edukasi buat kita semua. Baik, demikian saya sampaikan. Terima kasih Bapak Dr. Kiai Haji Afifuddin Harisa LCMA. Sebagaimana yang saya perkenalkan tadi bahwa beliau adalah akademisi di UIN Alauddin Makassar, di Fakultas Adab dan Humaniora, dan juga di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, insya Allah kita bertemu lagi pada channel berikutnya. Demikian pemirsa sekalian saya sampaikan. Mr. Koronis Arham Selo mengundurkan diri dari Kota Mekah. Insya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan haji kita semua menjadi haji yang mabrur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah.